Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kita jumpa lagi di dalam pelajaran kita yang bertemakan tentang tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran pada bagian yang kedua yang berhubungan dengan kalimat tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, kita lihat di dalam Filipi, tertulis Filipi pasal 2 ayat 12, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Di dalam bahasa Yunani tertulis demikian, ten eauton soterian kate galeste. Nah, kata kerjakan di sini dalam bahasa Yunani ditemukan dalam bahasa Yunani adalah kate galeste. Ini dalam bentuk verb imperatif. Di sini imperatif dipakai untuk menyatakan bentuk perintah. Jadi tindakan yang diminta bahwa pembicara untuk melaksanakan apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan atau yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jadi ini adalah satu gagasan dalam bahasa Yunani. Kategaleste ini bentuk perintah, saat penekanannya adalah kerjakan. Jadi kalau kita lihat kata tetaplah kerjakan keselamatan, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada surat ini kepada jemaat di Filipi, supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tentunya kita menarik pelajaran ini bagi gereja yang ada sekarang ini, pada masa kini. Apa maksudnya pesan ini bagi kita supaya kita tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Nah, kita akan pelajari kata ini dari kate galeste. Di sini adalah satu bentuk perintah. Bentuk perintah dalam terjemahan King James Version, baik di dalam NAS, RSV, di sana ditemukan kata workout. Artinya mengerjakan pekerjaan itu hingga selesai. Nah, jadi ada hubungannya pekerjaan untuk mengerjakan keselamatan itu tidak boleh berhenti sampai berhenti di jalan. Tidak boleh kita berhenti mengerjakan keselamatan itu, harus secara kontinu dan sampai selesai. Jadi penekanan di sini, workout ini artinya mengerjakan keselamatan itu sampai selesai. Jadi yang mengukur selesai pekerjaan itu adalah Tuhan, bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan Injil Kristus atau firman Tuhan. Nah, kita lihat mengerjakan di sini penekanannya adalah bagi diri sendiri, karena di sini bentuk middle. Kalau kita pelajari bentuk middle ini menunjuk kepada diri sendiri. Jadi artinya apa? Ini menyangkut kepada pribadi lepas pribadi seseorang. Tergantung pribadi orang itu. Apakah orang itu mau mengerjakannya? Karena ini hubungan dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu bergantung kepada pribadi masing-masing, bukan bergantung kepada orang lain. Jadi firman Tuhan di dalam penekanan di sini menjelaskan kepada kita apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita mengerjakan keselamatan yang berhubungan dengan keselamatan itu adalah tergantung kepada pribadi masing-masing.
dan harus dikerjakan dengan selesai, dipertegas dengan kata selanjutnya di sini yang berhubungan dengan kata keselamatan. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kita perhatikan kata keselamatan. Kata keselamatan dalam Filipi 2 ayat 12 dalam bahasa Yunani kata soterian. Ini bentuk noun, akusatif, feminin, singular, from, dia, from soteria. Soteria. Jadi kata ini adalah kata benda. Dan kata ini diterjemahkan juga dalam King James Version dan NAS menggunakan kata salvation. Jadi ada hubungannya dengan keselamatan, yaitu beberapa hal yang dijelaskan di sini berhubungan keselamatan yang ada hubungannya dengan persekutuan. Jadi keselamatan itu tidak bisa terpisah. Pertama, persekutuan dengan berita Injil. Jadi hasil dari pemberitaan Injil itu mendatangkan satu persekutuan dengan Injil itu sendiri. Itulah yang telah mengubah hidup seseorang sehingga mengenal pribadi Yesus dan mereka mengambil keputusan untuk hidup di dalamnya. Nah, makanya di situ ada kata persekutuan dalam berita Injil, koinonia, omen eisto es evangelian. Jadi ini adalah hasil dari persekutuan dengan berita Injil itu sendiri. Filipi 1 ayat 5. Kemudian keselamatan di sini juga hubungannya dengan iman kepada Tuhan yang memulai dari meneruskan. Ketika kita telah menerima dan memulainya, dan kita harus meneruskan sampai akhir pada hari Kristus, waktunya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus hidup dan meneruskan hidup di dalam Injil itu, dalam iman kita kepada Kristus sampai hari dan waktunya Tuhan. Itu Filipi 1 ayat 6. Kemudian keselamatan ini juga berhubungan dengan kesetiaan. Kesetiaan dalam hal apa? Kesetiaan di dalam hal mengabarkan Injil. Inilah yang ditemukan dalam Filipi 4 ayat 15. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam hal mengerjakan keselamatan. Di sini kita akan masuk pada kata takut dan gentar, tapi dalam hubungan mengerjakan keselamatan di sini adalah keselamatan yang sudah kita terima dalam satu persekutuan dengan berita Injil, itulah yang mendatangkan keselamatan, kemudian menghasilkan iman, dan iman yang kita miliki di dalam Kristus itu harus kita kerjakan sampai akhir waktu di mana Kristus memanggil kita. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan orang yang setia di dalam hal mengabarkan Injil. Jadi keselamatan itu tidak bisa dipisahkan dari persekutuan, iman kepada Tuhan Yesus yang terus setia sampai akhir. Kemudian yang ketiga, orang yang setia memberitakan Injil. Jadi ada hubungannya pada 3 poin ini. Kemudian kita lihat, jadi di dalam hal ini, dalam mengerjakan keselamatan dalam Filipi 2 ayat 12 ini adalah bahwa setiap orang, diri sendiri atau pribadi, itu masing-masing harus mengerjakan keselamatan itu sampai selesai. Dalam hal ini harus disadari bahwa hal itu bisa terjadi jika tetap hidup dalam persekutuan dengan Injil. Jadi kemungkinan orang itu dikatakan bisa mengerjakan keselamatan itu ketika mereka hidup di dalam Injil itu setia, itu sendiri. Jadi mereka harus hidup dalam persekutuan dalam Injil, dan ketika Tuhan memulai dengan iman yang diberikan pada mereka, dan mereka harus mengerjakannya dan setia sampai akhir. Nah, itulah yang kita lihat apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus hubungannya dengan mengerjakan keselamatan. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan kalimat ini dengan kata kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sekarang kita perhatikan kata takut dan gentar.
Nah, kata takut dan gentar, pertama kita lihat kata takut dalam bahasa Yunani yang dimasukkan di sini adalah bahasa Yunaninya phobos. Phobos ini bentuk noun genitif maskulin singular common from phobos. Jadi kata phobos ini diterjemahkan dalam versi King James Version, dalam Nasnif, itu memakai kata fear. Fear. Artinya di sini adalah menunjuk kepada keadaan batin. Menunjuk kepada keadaan batin seseorang. Ini menurut Ensiklopedia Alkitab, kata takut sini menggunakan beberapa kata mengartikan kata takut atau ketakutan. Yang paling umum ialah bahasa ini berhubungan dengan terjemahan bahasa Ibrani, yaitu yirah, fakat. Itu sama artinya dengan phobos. Jadi terjemahan ini secara teologis ketakutan yang kudus. Jadi kita perlu garis bawahi, terjemahan ini diartikan secara teologis artinya adalah ketakutan yang kudus. Ketakutan yang kudus. Ini adalah dampak dari pengenalan orang percaya kepada Allah yang hidup. Nah, jadi kita menemukan kata takut di sini bukan takut seperti orang yang sedang menerima satu hukuman atau seorang yang seperti bertemu dengan orang yang akan mengancam keselamatan. Bukan itu artinya, tapi arti secara teologis ini adalah ketakutan yang kudus, sikap yang menghormati Allah, menghargai Tuhan dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Selalu dia berorientasi menyesuaikan dirinya kepada firman Tuhan atau Injil Kristus. Ketakutan yang kudus di sini adalah pemberian dari Allah. Kenapa dikatakan pemberian dari Allah? Memampukan orang yang takut sekaligus menghormati kekuasaan Allah. Memampukan orang takut sekaligus sikap menghormati kepada kebesaran kekuasaan Allah, sehingga mendorong seseorang untuk mentaati perintah-perintahnya, kemudian sambil membenci, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Itu ada, makanya saya katakan tadi ada relevansinya dengan kata Ibrani yirah atau fakat, karena ini ditemukan dalam Yeremia 32 ayat 40, Kejadian 22 ayat 12, kemudian juga temukan dalam Perjanjian Baru Ibrani 5 ayat 7. Kemudian kita lihat di sini juga hubungan dengan takut kepada Tuhan yang menghasilkan satu hikmat. Karena firman Tuhan katakan, Mazmur juga temukan kata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan atau hikmat Tuhan. Itu juga ditemukan rahasia kelurusan hati, dimaksud dengan Amsal 8 ayat 13. Ciri, kemudian dalam Mazmur 147 ayat 11, ciri umat yang disenangi oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan takut dalam arti kekudusan, menghargai, menghormati Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya, maka orang-orang ini adalah, mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan memiliki rahasia kelurusan hati dan ciri umat yang disenangi oleh Allah. Nah, kemudian kita lihat kata takut dan gentar. Kata gentar dalam bahasa Yunani ada kata tromoi. Tromoi ini non-genitif maskulin juga dalam bentuk singular tunggal, bentuk perintah dari tomos. Nah, kata benda maskulin sebagai tanda milik dari orang percaya, jemaat Filipi ini maksudnya artinya adalah mereka itu harus tromos, harus gentar. Kita ingin tahu apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar di sini. Menurut King James Version dan seterusnya menggunakan terjemahan trembling. Trembling sama dengan diterjemahkan
melalui satu analisa versi atau kata kerja ini adalah menurut kamus artinya dengan gemetar, menyatakan tingkat ketakutan itu menguasai seluruh manusia dalam perbuatan lahiriah. Sama hubungannya dalam 1 Korintus 2 ayat 2-4, ungkapan yang dipakai sama-sama dengan kata asthenia, kelemahan. Jadi artinya di sini bahwa aku tidak bermaksud dalam 1 Korintus 2:24 untuk mengetahui apa-apa tentang kamu selain daripada Yesus Kristus yang telah disalibkan. Di dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar aku telah datang kepada kamu. Perkataan dan pemberitaanku juga tidak terdiri dari kata-kata hikmat yang menarik hati orang. Paulus di sini mau menjelaskan bahwa takut dan gentar dari nats di atas, bahwa yang dimaksud di sini dengan ungkapan ialah kerendahan hati. Ini maksudnya adalah kerendahan hati, takut dan gentar. Jadi takut dan gentar ini menunjukkan satu pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam pengenalan kepada Allah, setelah mereka hidup di dalam Injil Kristus, mengubah hidup mereka menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yaitu kerendahan hati terhadap Kristus sebagai kepala gereja dan seorang yang lain sebagai anggota-anggota tubuhnya. Inilah yang dimaksud dengan mengerjakan takut dan gentar. Ya, sampai di sini pada bagian kedua ini, saya berharap kita menemukan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, sehingga kita dapat memahami bahwa keselamatan mereka bukan saja seperti waktu Paulus hadir, tetapi terlebih pula sekarang di waktu ia tidak hadir. Pekerjaan atau usaha yang mereka jalankan untuk keselamatan, mereka harus lahir dari hati dan keyakinan mereka sendiri, bukan karena Paulus. Justru sekarang di mana ia tidak hadir, hal itu harus nyata bahwa Injil Kristus sendirilah yang telah mengubah hidup mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan hidup, bahwa mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Puji nama Tuhan, biar melalui pelajaran ini kita dapat mengerti tentang kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Amin. Puji Tuhan.